Ada beberapa hal yang harus kita hindari dalam merawat murai batu, dan biasanya hal ini sering kita lakukan tanpa kita sadari, yang nantinya mengakibatkan burung itu menjadi kurang bagus. Kita langsung saja nih, tanpa basa-basi. Yang pertama, memberikan pakan secara langsung atau dari tangan ke paruhnya. Itu nantinya akan mengakibatkan murai batu itu menjadi jinak. Kita sebagai perawat dan sama si burung ada kedekatan, itu kita merasa senang. Tapi tanpa kita sadari, hal itu sangat merusak murai batu tersebut, yang nantinya murai batu menjadi kejinakan atau ketergantungan menunggu kita saat dia itu lapar. Jadi secara tidak langsung hal itu harus kita sadari. Harus kita hindari semaksimal mungkin memberikan pakan langsung dari tangan ke paruhnya. Nanti yang menyebabkan kejinakan. Kalau nantinya sudah kejinakan, kita akan kesulitan untuk menggiraskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menggantung burung terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, ini kita bagi menjadi dua, teman-teman. Kalau misalkan untuk burung yang agak jinak, itu bagusnya kita gantung agak tinggi supaya dia itu terhindar dari aktivitas kita. Misalkan ada lalu lalang orang, ada kita lewat, atau kita tidak merasa dekat sama si burung yang agak jinak tersebut. Kita jauhkan atau kita cantolkan agak tinggi. Terus kemudian kalau terlalu rendah, itu biasanya untuk murai batu yang giras. Murai batu yang giras itu memang bagusnya kita gantung agak rendah supaya dia itu semi giras, adaptasi dengan kita itu nantinya akan bagus. Jadi dalam penggantungan atau penempatan ini kita bagi menjadi dua, yaitu murai yang terlalu giras dan murai yang terlalu jinak. Untuk murai yang terlalu jinak kita gantung agak tinggi, untuk murai yang terlalu giras kita gantung agak rendah. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Untuk yang ketiga, hal yang harus kita hindari yaitu memaster burung terlalu keras atau tanpa jeda. Kalau misalkan dalam memaster murai batu kita itu terlalu keras, misalkan memaster burung apapun ini sama saja teman-teman. Kalau kita terlalu keras, nantinya burung ini akan melawan secara terus-menerus. Kalau misalkan vektornya sudah mapan, ini juga nggak apa-apa terlalu keras. Tapi yang dikhawatirkan kalau misalkan murai batu ini masih belum ada vektor, kok kita menyalakan MPT terlalu keras, itu nantinya juga akan berakibat jelek juga kepada murai batu. Dan tanpa jeda ini kalau kita putarkan suara MP3 yang tanpa jeda, itu nantinya juga tidak akan masuknya lama, terus kemudian si burung nggak akan meresapi sepenuhnya. Misalkan kita putarkan suara kenari, nanti si murai batu membawa lagu kenari itu tidak akan tuntas biasanya kalau kita tanpa jeda, karena burung merasa bingung. Jadi dalam memaster ini kita harus pelankan, suara MP3 harus kita pelankan kalau kita pakai MP3. Terus kemudian kalau pakai burung, kalau bisa kita jauhkan atau kita cukup dengarkan saja sekitar jarak 4 meteran lah dari si burung tersebut. Apalagi kalau burungnya gacor. Terus kalau misalkan pakai MP3, kita cari jeda yang agak panjang. Kita cari suara MP3 yang ada jedanya. Apalagi disertai dengan gemercik air, itu sangatlah bagus untuk mempercepat dia itu meresap masteran tersebut, suara yang kita masterkan itu. Terus kemudian yang selanjutnya, mendekatkan burung sejenis. Misalkan kita itu punya dua murai, kalau misalkan sama-sama kita buka, nanti cenderung dia itu akan tarung secara terus-menerus. Nah biasanya yang murai yang agak muda akan kalah mentalnya kalau kita jajarkan sama burung yang sejenis atau sama-sama diablak. Itu nantinya juga akan menjadi rusak, salah satu menjadi rusak. Cenderung yang agak muda biasanya kalah mental. Apalagi dengan murai betina atau murai anakan, itu juga nanti si murai batu juga akan mentalnya, birainya biasanya akan over biasanya kalau kita temukan dengan murai betina yang sejenis. Kecuali kalau untuk diternak itu memang harus kita tempel supaya dalam memproses penjodohannya itu gampang. Atau biasanya kalau mungkin murai batu yang kurang birahi atau birahinya kurang kenceng, itu bisa kita temukan dengan murai betina sebentar-sebentar. Nah untuk yang kelima ini, hal yang harus kita hindari yang kelima yaitu mencampur FUR dan EF. Jadi kita usahakan kita taruh 2 cepuk supaya nanti EF itu ada tempatnya sendiri, FUR juga ada tempatnya sendiri. Itu untuk menghindari murai batu mengacak-acak FUR. Ketika nanti EF-nya habis, dia biasanya kan mencari EF. Ketika sudah kita biasakan dengan tempat yang berbeda-beda, biasanya burung juga sudah paham. Nanti untuk menghindari dia itu acak-acak FUR.
Terus kemudian hal yang harus kita hindari yang nomor 6 yaitu tuh extra fooding yang berlebihan. Extra fooding yang berlebihan ini efeknya juga sangat banyak teman-teman. Biasanya murai batu itu akan menjadi ciak bulu, cabut ekor, entah cabut sayap, entah cabut dada. Itu karena adanya extra fooding yang berlebihan yang tidak cocok dengan suhu tubuh si murai batu tersebut. Jadi kita usahakan ketika kita merawat murai batu itu kita cari EF yang cocok sama dia. Kalau untuk porsinya kita sesuaikan dengan burungnya masing-masing. Kan semua burung nggak sama tuh teman-teman. Ada yang suka 5, ada yang suka 10. Nah itu kita sendiri yang harus memahami dia itu maunya EF-nya berapa. Terus kemudian hal yang harus kita hindari yang nomor 7, pengkerodongan yang kurang tepat. Nah dalam pengkerodongan yang dikatakan kurang tepat ini bisa kita lakukan semi kerodong teman-teman. Jadi pengkerodongan yang tepat itu kalau menurut saya jadi pagi itu kita buka, terus kemudian nanti setelah dia berjemur, setelah dia mandi, setelah kita rawat harian, itu baru kita kerodong. Atau kita bisa semi kerodong lah, misalkan kita siang kita buka, terus malam kita kerodong. Jadi penempatan dan juga kerodong ini juga harus tepat. Kalau misalkan setiap hari cuma kita kerodong saja, dia juga tidak akan adaptasi. Gacornya itu lama atau kebiasaan gacor dalam kerodong. Kalau misalkan selalu kita buka, itu juga tidak benar. Kalau misalkan selalu kita buka tanpa kita kerodong, itu juga akan memupuk mentalnya, juga akan sulit. Jadi kita usahakan semi kerodong. Kadang kita kerodong, kadang kita tidak kerodong. Tapi kalau malam harus dikerodong. Kita khawatirkan kalau misalkan malam ada kupu atau kleper yang masuk, itu juga harus kita kerodong. Terus kemudian yang harus kita hindari yang nomor 8 yaitu bersiul. Bersiul ini kalau misalkan siulan teman-teman itu enak bisa menirukan burung, itu ya nggak masalah, nanti burung juga bisa menirukan. Tapi yang kita khawatirkan kalau misalkan siulan kita itu terlalu pendek atau jelek. Nah nanti burung juga akan hafal sama kita kalau misalkan kita itu terbiasa bersiul kepada si burung. Jadi bersiul ini walaupun remeh teman-teman, tanpa kita sadari ini pun juga merusak murai batu. Terus kemudian hal yang harus kita hindari yang nomor 9 yaitu menggoda burung. Menggoda burung ini biasanya teman-teman itu memakai kerodong. Kerodong kita sabet-sabetkan bertujuan supaya nanti murai batu ini muncul emosinya. Tapi tanpa kita sadari juga, cara ini juga merusak murai batu tersebut. Kok bisa merusak murai batu? Karena biasanya murai batu yang terbiasa dengan kita sabetkan kerodong itu, birahinya atau emosinya akan muncul ketika kita sabetkan kerodong. Tapi ketika tidak kita sabetkan kerodong, itu tidak akan muncul emosinya. Apalagi ditemukan dengan burung, dia itu juga emosinya tidak akan terpancing dengan burung. Jadi kita usahakan kita hindari mensabetkan kerodong. Supaya dia itu tahu lawannya itu bukanlah kerodong, tapi lawannya yaitu sama-sama burung. Terus kemudian yang harus kita hindari yang nomor 10, full kerodong. Ini berkesinambungan sama yang nomor 7 tadi. Full kerodong itu nantinya juga akan mengakibatkan murai batu itu mentalnya tidak akan terbiasa dengan keramaian. Jadi kita kan sering mendengar, murai batuku ini cuma gacor di dalam kerodong, murai batuku ini cuma ngeriwik dalam kerodong. Nah ternyata tanpa kita sadari, kesalahan kita yaitu memberikan full kerodong tanpa kita ablak. Jadi yang nomor 10 ini seperti yang nomor 7 tadi, hampir sama. Jadi harus kita lakukan semi kerodong. Kita lakukan seperti itu supaya nanti murai batu terbiasa. Terus kemudian hal yang harus kita hindari di nomor 11 yaitu sapakan tidak kita ambil ketika di sore hari. Utamakan di sore hari itu burung harus kita ambil sisa pakan atau sisa EF-nya. Nah kenapa kok harus kita ambil teman-teman? Karena gini kalau misalkan sisa pakan masih berada di dalam sangkar, terus kemudian kita cantolkan pas waktu malam hari, misalkan ulat atau jangkrik sisa di dasar sangkar ataupun ulat gitu, itu nanti juga akan mengundang semut ataupun cicak. Ketika ada semut nanti juga akan mengganggu kepada si burung murai batu tersebut. Ketika ada cicak yang masuk juga akan mengganggu kepada murai batu tersebut. Tentunya murai batu juga akan gerabakan. Kalau misalkan gerabakan nanti dikhawatirkan dia terjadi stres kalau misalkan ada cicak yang masuk. Jadi kita usahakan kalau misalkan sore hari sisa pakan itu kita ambil, jadi kita berikan lagi besok paginya.
Terus kemudian hal yang harus kita hindari yang nomor 12 ini teman-teman, pakan basi. Pakan yang basi ini juga menyebabkan kesehatannya itu berkurang. Misalkan kita itu memberikan dia keroto, tapi keroto itu sudah berusia 2 hari dari pemanenan, itu biasanya juga banyak yang basi. Nah, setelah nanti pakan basi kita berikan, nanti berefek kepada kesehatan si burung murai batu, ikan berkurang kesehatannya. Kalau misalkan pakan yang sudah basi itu tetap kita berikan, kesehatannya berkurang dan bisa mengakibatkan murai batu itu menjadi serak. Itulah teman-teman hal yang harus kita hindari dalam merawat murai batu. Semoga video yang singkat ini ada manfaatnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.